perwakilan dari kelompok 3 akan sedikit menjelaskan terkait dengan buruh petani teh sebagai mata pencarian primer penduduk Kaligua. Nah, topik pembahasan dari kelompok kami yang pertama ada sejarah perkembangan Kaligua, kedua perkembangan dan kemunduran perkebunan teh Kaligua, ketiga teknologi yang digunakan dalam produksi teh Kaligua, keempat orang yang terlibat dalam pekerjaan petani teh Kaligua, dan yang terakhir interaksi perkebunan teh Kaligua dengan wilayah lain. Yang pertama ada sejarah perkembangan teh Kaligua. Perkebunan teh Kaligua merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda. Nah, pabrik ini dibangun pada tahun 1899 untuk memproses langsung hasil perkebunan menjadi teh hitam. Nah, kebun ini dikelola oleh warga Belanda yang bernama Van de Jong dengan nama perusahaan Belanda John van den Platnu yang mewakili NV Culture Underneming. Nah, perkebunan ini terkenal sebagai penghasil teh hitam atau black tea dalam kemasan celup maupun bubuk. Lokasi perkebunan ini berada di lereng barat Gunung Slamet, sehingga suhu udaranya berkisar antara 8 sampai 22 derajat Celcius. Kemudian periode perkembangan dan kemunduran perkebunan teh Kaligua. Nah, dimulai dari periode perkembangan pada tahun 1990 menghasilkan produksi teh tertinggi sebesar 6.518.041 kg. Harga teh di pasaran dunia pada saat itu juga cukup bagus, sehingga perkebunan Kaligua dari tahun 1990 sampai tahun 2000 mengalami perkembangan yang sangat pesat. Walaupun sempat di tahun 1990 mengalami pasang surut. Keberhasilan penanaman teh sangat tergantung dengan sistem pengolahan tanaman teh. Besarnya produksi yang dihasilkan perkebunan juga berpengaruh pada pendapatan karyawan, di mana pada saat pendapatan pabrik yang semakin tinggi, upah karyawan juga akan naik. Kemudian periode kemunduran terjadi karena harga susah naik, kebanyakan rugi. Kemudian beberapa negara pemilik kebun teh juga sedang panen, sehingga komoditi teh domestik untuk diekspor berkurang. Dan yang terakhir banyak minuman impor dari luar negeri. Bahasan yang ketiga, teknologi yang digunakan dalam produksi teh Kaligua. Dimulai dari proses pengolahan teh, yakni pemetikan teh secara manual, pengolahan CTC, crushing, tearing, curdling, kemudian pelayuan, wiring, penggulungan daun teh, fermentasi, pengeringan daun teh, pengemasan teh. Kemudian ada pengendalian mutu dengan pengawasan bahan-bahan di gudang meliputi penerimaan, penyimpangan, dan pengeluaran. Pengendalian kegiatan pada berbagai jenjang proses sesuai dengan SOP, Standar Operasional Prosedur, dan mengawasi pengepakan dan pengiriman produk ke konsumen atau langganan. Yang selanjutnya ada sanitasi. Sanitasi yakni usaha atau tindakan yang diterapkan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perpindahan penyakit pada makanan. Jadi sanitasi merupakan tolak ukur teratas dalam menilai keberhasilan produk, mutu pangan, dan daya simpan produk, serta nama baik perusahaan. Kemudian bahasan yang keempat, orang yang terlibat dalam pekerjaan petani teh. Yang pertama ada penanam teh, kemudian pemetik teh, pengolah teh, dan pengemas teh. Yang pertama ada penanam teh, di mana profesi atau pekerjaan berfokus pada penanaman teh di kebun dan juga merawat agar tanaman tersebut bisa tumbuh subur, sehingga pucuknya bisa digunakan. Kemudian yang kedua pemetik teh. Pemetik teh bertugas untuk memetik pucuk-pucuk teh berkualitas yang telah ditanam dan dirawat sebaik mungkin gitu. Yang ketiga ada pengolah teh. Orang-orang yang bekerja sebagai pengolah teh ini berfokus pada mengolah daun teh menjadi bubuk sehingga bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian yang keempat ada pengemas teh. Nah, setelah bubuk teh dipastikan baik dikonsumsi oleh pengolah teh, orang yang bekerja sebagai pengemas teh
akan mengemasnya untuk melindungi dan menjaga kualitas dari teh yang telah diproduksi. Kemudian bahasan kami yang kelima, interaksi perkebunan teh dengan wilayah. Ada sosial budaya. Sebagai tempat pariwisata demi kepentingan kapitalisme menjadikan perkebunan tersebut sebagai alat komoditas yang nilai jual. Kemudian dari sisi ekonomi, penyerapan tenaga kerja pembangunan infrastruktur, kemudian pemberdayaan perekonomian masyarakat di wilayah tersebut maupun di luar wilayah. Sekian pembahasan dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.